Hai anak-anak, apa kabar anak-anak hari ini? Iya, kita berjumpa lagi ya. Pada hari ini Selasa 19 Februari 2021. Ya anak-anak, apa kabar anak-anak? Saya harap kita semua sehat-sehat saja. Kita bisa menjaga kesehatan kita dan tetap mengikuti protokol kesehatan ya. Nah, anak-anak, hari ini kita belajar ya bahasa Indonesia. Ya, sudah siap buku penanya? Iya. Kalau sudah buku penanya, kita buka di halaman yang kita buka di halaman 53. Tema 5, subtema yang ketiga. Nah, anak-anak, untuk materi hari ini masih sama seperti yang minggu kemarin. Nah, cuman perbedaannya kalau yang minggu kemarin ya kita belajar menggali dan menyusun informasi dalam teks ya, dalam teks. Nah, untuk hari ini yang kita pelajari ya, menggali informasi dan menyusun dalam bentuk peta pikiran. Nah, anak-anak, peta pikiran di semester yang lalu kita sudah pernah belajar. Ya. Bentuk-bentuk peta pikiran pun bermacam-macam, ya. Nah, hari ini kita belajar menyusun peta pikiran tentang perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Nah, kita mengingat yang semester lalu. Semester lalu, Lause pernah ada kasih contoh-contoh peta pikiran, ya. Sebenarnya banyak, ya, bentuk peta pikiran, tapi Lause hanya ngambil beberapa saja, ya. Nanti anak-anak bisa mencarinya di Google modelnya, ya. Ketik saja contoh peta pikiran atau bentuk peta pikiran, di situ sudah keluar. Nah, yang Lause kasih ini, nah dia bentuknya seperti ini. Yang di dalam lingkaran itu adalah judul teksnya. Ya, yang di dalam lingkaran itu judul teksnya, ya, atau ceritanya. Sedangkan yang mengakar-akarnya itu adalah pokok pikirannya. Nah, kalau yang contoh ini langsung ngambil tentang energi alternatif dan pemanfaatannya. Itu judulnya. Nah, pokok pikiran atau informasinya yang ada itu dia ambil bahan bakar bio, manfaatnya apa ya? Terus gelombang laut manfaatnya apa? Matahari manfaatnya apa? Angin manfaatnya apa? Nah, keempat ini adalah energi alternatif. Ya. Jadi matahari, angin, gelombang laut, bahan bakar bio itu merupakan energi alternatif. Makanya dia judulnya energi alternatif dan pemanfaatannya. Oleh sebab itu, informasinya dia memberikan jenis energi alternatif dan masing-masing manfaatnya. Bentuk diagramnya seperti ini. Nah, contoh yang lain peta pikiran bisa berupa ini ya. Di sini peta pikiran tentang energi. Nah, energi dia lagi informasi yang apa yang didapat dari energi itu adalah sumber energi. Lalu dia jabarkan sumber energi itu terdiri dari makanan, minyak dan gas alam, baterai, listrik, matahari, air dan angin. Dan informasi berikutnya fungsi dan cara menghemat. Inilah contoh peta pikiran. Peta pikiran
pikiran itu merupakan ringkasannya, ya. Biasanya peta pikiran itu ringkasan atau pokok-pokoknya, intinya apa. Nah, dari sini kita bisa melihat dari peta pikiran atau informasi yang diambil, ya, tentang energi, dia membuat sebuah ringkasan atau menemukan pokok-pokok pikirannya dari sumber, fungsi, dan cara menghematnya. Nah, selain itu ada juga bentuk yang lain. Kita bisa lihat ini contoh peta pikiran yang sudah kreatif, ya. Judulnya penggunaan peralatan tata cahaya. Nah, inilah contoh-contoh peta pikiran. Nggak usah hanya ngambil 3 saja. Nanti kebanyakan anak-anak bisa melihat di Google, ya. Langsung ngambil juga dari Google. Nah, untuk peta pikiran, menggali informasi dan peta pikiran di minggu yang lalu kita sudah belajar, ya. Nah, coba anak-anak perhatikan halaman 53, ya. Halaman 53 dan 54. Di situ ada sebuah teks tentang pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Nanti teksnya ada 4 paragraf, ya, ada 4 paragraf. Anak-anak baca dengan teliti dan cermat. Lalu nanti anak-anak belajar mandiri untuk menemukan informasi, ya. Nanti anak-anak belajar sendiri menemukan informasinya apa. Sedang ini yang Lause ambil, ya. Ini yang Lause ambil, ya. Nanti anak-anak mungkin bisa mencari sendiri tentang pengaruh perubahan cuaca dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan manusia. Di sini ada 4 paragraf. Yang paragraf pertama Lause ambil pokok pikiran, ya. Kegiatan di luar rumah bergantung pada keadaan cuaca. Dari teks halaman 53 paragraf pertama. Dan yang paragraf kedua Lause ambil perubahan cuaca, ya, juga mempengaruhi transportasi udara, laut, dan darat. Nah, kita kadang-kadang bisa melihat, ya, apalagi beberapa hari yang lalu, ya, pesawat Sriwijaya itu jatuh. Nah, kita lihat itu karena mungkin faktor cuaca bisa jadi atau faktor mesin pesawatnya. Tapi kadang-kadang cuaca di udara juga bisa mempengaruhi, ya. Jadi kadang-kadang mungkin kita takut, ya, naik pesawat. Aduh, cuaca mendung, angin, kira-kira aman gak naik pesawat? Apalagi lihat awannya hitam-hitam begitu, ya. Tentu kadang-kadang itu bisa membuat kita menjadi takut, ya. Nah, itu sebabnya perubahan cuaca itu juga bisa mempengaruhi transportasi, baik udara, darat maupun di laut. Nah, kalau yang di laut itu biasanya gelombang besar, ombak besar, ya, anak-anak. Kalau darat, mungkin kalau hujan deras, banjir. Nah, kalau Tarakan kan sering banjir, itu bisa mempengaruhi, kan. Mobil-mobil pada nggak bisa lewat, motor juga nggak bisa lewat, bahkan kadang bisa mogok motornya. Nah, itulah pengaruh perubahan cuaca dalam kehidupan kita. Nah, di dalam paragraf ketiga yang Lause ambil adalah perubahan cuaca juga bisa mempengaruhi kesehatan kita dan dapat membuat daya tahan tubuh menurun. Ya, kita tahu kalau cuaca tiba-tiba, kalau misalkan panas, tiba-tiba hujan, itu juga bisa membuat kesehatan kita, ya, mempengaruhi kesehatan kita. Kita bisa sakit kepala atau kadang kalau hujan gitu, ya, itu juga bisa membuat kita sakit. Nah, cuaca yang berubah inilah kadang-kadang bisa mempengaruhi
ya kesehatan kita, bisa membuat daya tahan tubuh kita menurun, ya. Kalau sudah daya tahan tubuh kita menurun, maka kita kadang-kadang mudah terserang penyakit, ya anak-anak. Nah, sekarang kita perhatikan lagi di paragraf terakhir atau paragraf keempat, ya. Nah, di sini Lause mengambil pokok pikirannya adalah kita perlu mempersiapkan keperluan keadaan cuaca. Nah, ini maksudnya ini kita harus melihat keadaan cuaca seperti apa, keperluan atau barang-barang yang kita bawa itu seperti apa. Contohnya, kalau musim hujan, ya, yang kita perlukan tuh apa? Payung, ya. Kalau yang berjalan kaki dia pakai payung. Kalau yang pakai motor dia harus menggunakan jas hujan, iya kan? Nah, itu kalau keadaan cuaca lagi hujan, ya, pasti kita menggunakan jas hujan, payung. Nah, kalau cuaca panas kita juga memerlukan payung, ya toh? Nah, kita juga memerlukan payung supaya kita sinar matahari yang yang menyinari kepala kita itu akan membuat kepala kita menjadi pusing, membuat suhu tubuh kita menjadi naik. Nah, di saat cuaca panas, apakah kita perlu jas hujan? Ayo anak-anak, apa perlu jas hujan? Tentu tidak kan? Kalau pakai jas hujan ya keringatan kita, nanti bisa pingsan kita nanti. Nah, jadi perubahan cuaca juga bisa mempengaruhi kita. Apa yang harus kita persiapkan, barang-barangnya apa, ya, sebelum kita bepergian. Tentu saat musim hujan atau hujan turun dengan cuaca panas, barang yang kita bawa atau yang perlu kita persiapkan itu berbeda. Ya, anak-anak, jangan sampai nanti anak-anak cuaca panas anak-anak pakai jas hujan. Nanti bilangnya biar enggak hitam. Wah, tidak ya. Kalau jaket masih boleh, ya. Tapi jaketnya yang tipis aja, jangan terlalu tebal juga. Nah, anak-anak, ini contoh peta pikiran yang Lause buat. Nah, tapi nanti anak juga bisa belajar menemukan pokok-pokok pikirannya, ya. Anak-anak juga bisa berlatih mencari pokok-pokok pikiran yang lain. Coba anak-anak buka halaman 58. Nah, di situ kita belajar menggali informasi, ya. Minggu yang lalu kita sudah mempelajarinya, ya, dengan membuat daftar pertanyaan berdasarkan teks yang kita baca. Nah, daftar pertanyaan. Nah, kata-kata apa yang digunakan untuk membuat pertanyaan itu? Ada berapa yuk? Ada 6. Yang pertama, apa, siapa, mengapa, bagaimana, kenapa, ya. Nah, dari daftar pertanyaan ini lalu kita tulis di buku, ya. Kita tulis di buku, lalu kita nanti bisa menggabungkannya. Nah, anak-anak bisa belajar, ya, dari teks halaman 59. Kegiatan keluarga pada hari Minggu. Di situ ada 3 paragraf, ya. Anak-anak coba berlatih menggali informasi dari teks tersebut, ya. Selanjutnya juga ada pengaruh perubahan cuaca terhadap transportasi, ya. Kita boleh berlatih sendiri di rumah, ya. Carilah
pokok-pokok informasi. Ya. Itu yang di halaman 61. Nah, di halaman 63 ya, itu belajar tentang makna kata yang terdapat pada teks. Seperti biasa di minggu lalu kita sudah belajar ya, mencari makna kata. Dari teks halaman 63, coba anak-anak mencari kata-kata yang anak-anak kurang pahami. Nanti anak-anak boleh tulis di buku catatannya, lalu cari di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Artinya apa? Ya. Kalau tidak ada kamus, boleh cari di Google. Ya. Nah, sama juga yang di halaman 65. Ya, itu teks, tapi kita pelajarinya minggu depan. Ya. Nah, anak-anak, untuk tugas anak-anak pada hari ini ya, anak-anak mengerjakan buku Bu Pena halaman 25 nomor 1 dan 2. Ya, buku Bu Pena halaman 25 nomor 1 dan 2. Halaman 51 nomor 1, 2 dan 3. Halaman 73 nomor 1 sampai 5. Jadi semuanya ada 10 nomor ya. Nah, tugasnya itu boleh di email ya, boleh juga kumpul di sekolah ya. Boleh kumpul di sekolah, boleh di email. Ya, batas pengumpulannya hari Jumat ya. Hari Jumat 22 Januari. Nanti kalau sudah selesai koreksi, lause bisa taruh di kotak. Atau kalau kumpul di sekolah bisa langsung kasih lause. Jadi bisa langsung dinilai dan dibawa pulang. Iya. Ya, materi kita sampai di sini dulu anak-anak. Selamat belajar. God bless you. Tetap semangat ya. Bye.